Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan NIM 208124048. Izinkan saya mempresentasikan tugas video yang diberikan oleh Ibu Haja Andi Hasrianti SS MPD, mata kuliah Karya Tulis Ilmiah, materi menulis esai. Baik, langsung saja. Esai adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang membahas tentang suatu topik. Kata esai berasal dari bahasa Perancis yang artinya mencoba atau berusaha. Esai adalah sebuah upaya mengomunikasikan informasi, opini atau perasaan, dan biasanya menyajikan argumen tentang sebuah topik. Dalam hal ini, esai adalah tulisan pendek yang biasanya berisi penilaian atau opini penulis tentang subjek tertentu. Adapun jenis-jenis esai berdasarkan topiknya, terdapat dua jenis esai, yaitu esai ilmiah dan esai sastra. Esai ilmiah bersifat objektif, sedangkan esai sastra bersifat subjektif dan berhubungan dengan sastra. Maksud dari objektif di sini yaitu seperti beberapa orang yang berbeda pendapat tentang suatu hal, tapi maknanya itu hampir sama. Sedangkan subjektif, beberapa orang berpendapat yang sama. Selanjutnya ada ciri-ciri esai. Yang pertama itu berbentuk prosa. Berbentuk prosa adalah bentuk tulisan yang menggunakan kalimat dan paragraf untuk mengungkapkan pikiran dan cerita. Yang kedua itu jelas. Terus yang ketiga, gaya pembeda. Esai memiliki gaya pembeda yang unik dan khas yang mencerminkan kepribadian dan pandangan penulis. Yang keempat, memenuhi kebutuhan penulis. Esai dapat digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman penulis, sehingga memenuhi kebutuhan penulis untuk berekspresi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu nada pribadi. Esai memiliki nada pribadi yang mencerminkan kepribadian dan pandangan penulis, sehingga membuatnya bersifat individu dan unik. Selanjutnya yaitu mekanisme penulisan esai. Yang pertama itu ditulis dengan bahasa Indonesia dengan spasi 1. Yang kedua, menggunakan format kertas ukuran A4 dengan margin tepi kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas dan bawah 3 cm. Yang ketiga, font Times New Roman ukuran 12. Nah, ketiga poin ini tergantung dari aturan instansi atau universitas. Terus yang keempat itu di bawah judul diberi nama penulis. Contohnya setelah judul laporan atau karya tulis ilmiah, di bawahnya itu nama penulis yang menulis karya tersebut. Yang kelima, di bawah nama penulis diberi nomor pleno atau halaman. Kemudian yang keenam, jumlah kata minimal 600 kata. Pada bagian ini kembali lagi kepada aturan instansi dan universitas. Yang ketujuh, konten harus sesuai dengan tema dan mengandung subtema. Maksudnya, konten adalah informasi atau materi yang disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, video untuk menyampaikan ide kepada audiens atau penulis dan pembaca. Kemudian yang ke-8, format file berbentuk PDF agar format file rapih dan tidak berhamburan. Kemudian yang ke-9, melampirkan daftar pustaka agar pembaca mengetahui referensi yang kita ambil.
Selanjutnya ada langkah-langkah menulis esai. Yang pertama itu menentukan tema dan topik. Menentukan tema dan topik adalah inti atau pokok permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah tulisan. Pemilihan tema dan topik adalah langkah awal yang sangat penting karena akan menentukan arah dan isi tulisan. Kemudian yang kedua, membuat outline, yaitu rancangan atau kerangka yang memuat poin-poin penting yang akan dibahas dalam tulisan. Outline membantu penulis agar tulisan terarah dan logis. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Maksudnya, tulisan tersebut tidak terlalu panjang, tapi isi atau makna dari tulisan tersebut itu jelas sehingga pembaca mudah untuk memahami. Kemudian yang keempat, membuat latar belakang mengapa kita menulis esai tersebut. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kata esai berasal dari bahasa Prancis yang artinya mencoba atau berusaha. Esai merupakan upaya mengomunikasikan informasi, opini atau perasaan dan biasanya menyajikan argumen tentang sebuah topik. Esai ini dapat berupa esai ilmiah dan esai sastra. Esai ilmiah lebih bersifat objektif sedangkan esai sastra bersifat subjektif. Itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.